Halo dari kota Boyolali yang damai dan indah. Ketemu lagi di channel Laptopia. Kali ini Laptopia kedatangan sebuah smartphone kelas menengah. Ini adalah Xiaomi Redmi Note 9. Ini saya dapat dari flash sale Lazada. Ini kali ini flash sale-nya sih gampang, nggak goib, jadi gampang banget dapatnya. Dan di sini saya dapat varian warna midnight grey dan RAM 4GB, internal 64GB. Ini spesifikasi sekilas memang nggak jauh beda dengan Redmi Note 7. Ini masih mengusung quad kamera dengan resolusi 48 megapiksel. Baterainya meningkat dari 4000 ke 5020 mAh. Kemudian layarnya sedikit lebih besar jadi 6,53 inci Full HD Plus dan udah pakai Corning Gorilla Glass 5. Dan ini kalau dulu pakai Snapdragon 665, sekarang ganti ke MediaTek Helio G85 yang konon katanya lebih kenceng buat gaming. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana smartphone Redmi Note 9. Kita langsung lakukan unboxing aja. Oke guys, ini smartphone Xiaomi Redmi Note 9 nya sudah saya lakukan unboxing. Apa aja yang ada dalam paket pembeliannya. Ini tentu saja unit smartphone Xiaomi Redmi Note 9 varian Midnight Grey. Kita taruh dulu. Kemudian kita dapat ucapan terima kasih dari Alvinze, petinggi Xiaomi. Kemudian kita dapat charger. Nih chargernya dayanya maksimal di sini terusannya 22 watt. Dan kita dapat kabel USB, ini Type C ya. Kemudian kita dapat ini SIM card ejector. Kemudian kita dapat panduan pengguna dan kartu garansi. Kemudian kita dapat softcase. Ini softcase-nya warna hitam ya. Oke, itu aja yang ada dalam paket pembelian Xiaomi Redmi Note 9. Tidak ada headset di sini. Oke guys, ini smartphone Redmi Note 9-nya sudah saya lakukan unboxing. Ini sekarang kita lakukan hands-on terlebih dahulu. Ini tampilannya seperti ini. Ini sekilas desainnya nggak jauh beda dengan Redmi Note 9 Pro yang sudah laptop Viola sebelumnya. Desainnya mirip-mirip, bedanya di sisi belakang ini kelihatan banget dia ada sensor sidik jarinya di sini. Kalau di Redmi Note 9 Pro, sensor sidik jari berada di tombol power. Kemudian kalau kita lihat dari sisi depan, dua-duanya itu sama-sama mengusung dot display, jadi layar pansor, layarnya itu berlubang. Nah, lubangnya itu ada kamera depan. Bedanya di Redmi Note 9 ini ada di pojok kiri atas, kalau di Redmi Note 9 Pro ada di tengah. Mana yang lebih bagus itu tergantung selera menurut saya. Kalau saya pribadi lebih suka di pinggir seperti ini. Saya kira nggak terlalu mengganggu gitu ya. Kemudian kita lihat bezel layarnya sepertinya cukup tipis. Di sini kita lihat sekilas cukup tipis. Kemudian selain desainnya mirip, build quality-nya sedikit berbeda. Kalau di Redmi Note 9 Pro itu casing belakangnya dari kaca. Kalau ini terasa banget casing belakangnya itu dari bahan plastik. Frame-nya pun juga dari bahan plastik glossy. Cuman ini lumayan elegan karena ketika dapat cahaya pantulannya dinamis, keren seperti ini. Meskipun terbuat dari plastik, ini cukup solid dan nyaman digenggam. Nggak terlalu tebal walaupun baterainya udah 5000 mAh, nih tebalnya lumayan tipis ya. Tuh kita lihat di sini tebalnya cukup tipis. Saat kita genggam pun cukup nyaman. Oke, kita lihat dari sisi depan ini ada earpiece di sini. Ada earpiece dan sensor-sensor yang lain seperti proximity dan ambient light sensor. Di sini ada lubang kamera depan. Di sisi bawah tidak ada tombol kapasitif apapun. Kemudian di sisi kanan kita lihat ada tombol power dan tombol volume rocker. Kemudian di sisi atas di sini ada infrared blaster dan ada mikrofon. Beralih ke sisi bawah, di sini ada speaker grill, port USB Type C, mikrofon, dan di sini ada port audio 3,5 mili. Kemudian kita lihat dari sisi belakang ini ada 4 buah kamera. Kemudian ditemani dengan lead flash dan ada sebuah sensor sidik jari di sini. Tak lupa di bawahnya ada logo Redmi yang cukup jelas. Sementara di sisi kiri ada slotnya, kita coba buka. Ini slot dari Xiaomi Redmi Note 9 ini adalah triple slot, jadi kita bisa pasang dual SIM aktif maupun micro SD sekaligus di sini. Oke, impresi awal desainnya cukup keren, elegan, jauh berbeda dari pendahulunya. Dan mungkin teman-teman penasaran kayak gimana dalemannya, saya lakukan setup terlebih dahulu. Oke guys, ini smartphone Xiaomi Redmi Note 9-nya sudah saya lakukan setup dan ini tampilan antar mukanya. Ini teman-teman pasti yang udah pakai Xiaomi tentu nggak asing lagi dengan tampilan MIUI.
Ini udah pakai MIUI versi 11 dengan basis Android 10. Ini kita lihat layarnya ini berukuran 6,53 inci dengan resolusi Full HD+. Ini resolusinya udah cukup tinggi dan padat ya terlihatnya. Kemudian kita lihat teknologi IPS-nya juga lumayan bagus. Dilihat dari sudut-sudut ekstrim pun distorsinya nggak terlalu banyak, dan kita lihat di sini layarnya udah mampu menghasilkan warna yang ya cukup memanjakan mata menurut saya. Kemudian beralih ke tampilan menu, ini MIUI ini emang nggak ada app drivernya, jadi cuma ada ini lock screen, kemudian langsung home screen, jadi semua aplikasi terinstall langsung tampil di home screen ini. Kemudian kita lihat touchscreen-nya juga lumayan responsif ya, enak ini kayaknya. Kemudian kita lihat di sini aplikasi bawaannya cuma ada nih Google Apps di sini, kemudian di swipe ada Lazada, ada beberapa aplikasi bawaan seperti Facebook, Amazon Shopping, WPS Office, LinkedIn, dan AliExpress. Kemudian di sini ada beberapa game seperti Block Puzzle, Crazy Juicer, Dacitle, Bubble Story, dan Bubble Shooter. Ini bisa dihapus kalau nggak kepake jadi ya. Ini smartphone ini dilengkapi dengan memori internal berkapasitas 64 GB dan yang kosong ada 47,9, ya anggap saja 48 GB yang kosong ya. Ini smartphone Xiaomi Redmi Note 9 ini menggunakan sistem operasi Android 10 dan MIUI-nya versi 11.0.1. Kita coba cek. Ini memang Android 10 ya. Ini salah satu keunggulan smartphone Redmi Note 9 ini ada fitur keamanannya lengkap, ada password, face unlock, dan fingerprint sensor yang ada di belakang sini. Oke, salah satu keunggulan smartphone Redmi Note 9 ini adalah sisi kameranya. Ini dilengkapi 4 buah kamera belakang dengan spesifikasi teknis sebenarnya nggak jauh beda dengan Redmi Note 8 pendahulunya, yakni kamera utama 48 megapiksel, ultra wide angle-nya 8 megapiksel, dan kamera makro. Juga ada kamera depth sensor. Oke, di sini kita lihat kamera utamanya menggunakan sensor Samsung S5K GM1, yakni ISO cell bright GM1 sama dengan yang dipakai dengan Redmi Note 8. Dan di sini kamera depannya adalah OmniVision OV13B10, resolusinya 13 megapiksel. Ini tampilan aplikasi kameranya nggak jauh beda dengan smartphone Xiaomi lainnya. Seperti ini, di bagian atas ada beberapa opsi yang kita bisa atur. Di sini ada beberapa mode yang bisa kita pilih, ada mode makro, Google Lens, Triton, dokumen, ada kita bisa mengatur kamera frame juga. Di bagian setting ini juga ada fasilitas watermark, kualitas gambar, dan sebagainya. Kemudian di sini ada pengaturan AI, di sini ada pengaturan filter, kemudian di sini ada pengaturan HDR, dan ada pengaturan untuk LED flash. Sedangkan di bagian bawahnya ini ada mode yang bisa kita swipe kanan kiri. Ini ada mode slow motion, kemudian ada mode short video, kemudian di sini ada video, foto, mode 48 megapiksel, mode portrait, ini mode night, dan di sini juga ada mode panorama dan mode pro. Ini mode pro ini kita bisa mengatur ISO dari 100 sampai 3200, kemudian ada shutter speed yang bisa kita atur dari 1/1000 hingga 32 detik biasanya, sampai 30 detik ternyata, dan kita bisa memilih lensa juga. Oke, mungkin teman-teman penasaran kayak gimana hasil jepretannya, kita coba langsung jepret saja. Oke guys, ini hasil jepretan dari smartphone Xiaomi Redmi Note 9. Ini mode wide angle-nya, kondisi malam hari ini detailnya masih lumayan dapat, noise-nya ya masih terlihat tapi ya oke lah. Kemudian kita lihat hasil jepretan kamera utamanya. Ini resolusinya otomatis jadi 12 megapiksel. Ini detailnya oke, noise-nya cukup aman terkendali, dan warnanya memang nggak terlalu mencolok tapi udah cukup bagus kualitasnya. Ini adalah mode makro, agak pudar sedikit warnanya tapi kita bisa fokus lebih dekat seperti ini. Oke, berikutnya kita coba kamera depannya. Oke, ini adalah hasil jepretan kamera depan Xiaomi Redmi Note 9. Nih kalau di layar agak sedikit overbright tapi sebenarnya enggak. Kita lihat di sini warnanya lumayan dapet, saturasi warnanya udah akurat, detailnya nggak terlalu bagus sih tapi soft, jadi wajahnya terlihat lebih bersih. Ini detail rambutnya juga udah dapet. Noise-nya saya cukup terkejut, noise-nya lumayan aman terkendali pada kondisi malam hari. Ini impresi awal kameranya cukup bagus ya. Ini adalah beberapa informasi detail mengenai Xiaomi Redmi Note 9.
Dia mengusung layar resolusi Full HD, chipsetnya adalah MT6768, itu adalah Helio G85. Ini kita lihat di sini. Di sini terdeteksi G70 di device HW Info ini memang belum akurat ya, tapi spek lainnya cukup akurat. Ini kita lihat sistemnya menggunakan sistem operasi Android 10, dan di sini beberapa informasi lainnya. Berikutnya kita coba suara ringtone dari Xiaomi Redmi Note 9 ini. Kita coba play ringtone-nya. Oke, impresi awal suara speaker dari Xiaomi Redmi Note 9 ini nggak terlalu kenceng, tapi ya lumayan jernih ya, jadi enak didengerin. Buat dengerin musik mungkin juga sudah oke. Oke, impresi awal Redmi Note 9 ini cukup menarik ya. Dia dilengkapi dengan spesifikasi yang cukup bersaing di kelasnya, performanya kenceng, kemudian ada quad kamera di belakang, fiturnya lengkap, dan harganya cukup masuk akal, sangat-sangat kompetitif. Ini mungkin salah satu smartphone dengan harga di bawah 3 juta yang layak beli. Oke, sampai di sini dulu ulasan mengenai Xiaomi Redmi Note 9. Nanti akan diulas secara lengkap di blog. Sampai jumpa dan terima kasih.